Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang di channel Adiktif Official. Kali ini Adiktif Official akan membahas anime My Hero Academia, sebuah anime yang menceritakan tentang Izuku Midoriya yang hidup di zaman di mana setiap orang lahir dengan kekuatan super adalah hal yang normal, dan sayangnya Izuku Midoriya ini lahir tanpa memiliki kekuatan super seperti yang lain. Meski begitu, dia tetap bercita-cita menjadi pahlawan super seperti idolanya All Might. Tanpa berbasa-basi lagi, sebelum kita memulai ceritanya, harap dibantu Adiktif Official dengan mensubscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar Adiktif Official semakin berkembang dan semangat menjadikan video yang seru buat kalian. Pada awal cerita, kita diperlihatkan lahirnya seorang bayi yang mengeluarkan cahaya di kota Xingping, Cina. Semenjak saat itu, kekuatan super hadir di berbagai tempat dan menjadi hal yang normal bagi orang-orang. Sehingga sekitar 80% dari populasi dunia mempunyai kekuatan super. Dunia telah menjadi lingkungan manusia super, dan hal ini membuat semua orang bisa dan ingin menjadi pahlawan super. Di momen selanjutnya, Izuku Midoriya sedang berlari menuju kerumunan. Ternyata ada kejadian di stasiun yang diciptakan oleh seorang penjahat yang berubah menjadi raksasa karena terpojok dan lepas kendali karena mencuri tas seseorang. Beruntungnya, ada Dead Arms yang memiliki kekuatan fisik luar biasa, Backdraft sang spesialis penyelamatan, dan Kamui si manusia kayu. Midoriya begitu senang melihat Kamui si manusia kayu datang melakukan penyelamatan. Tiba-tiba hadir MT wanita yang juga bisa berubah menjadi raksasa, melakukan debut dan mengalahkan penjahat tersebut. Dunia kali ini sudah banyak berubah karena seiring dengan adanya kekuatan super, maka kejahatan juga meningkat. Orang-orang pun mulai berani melakukan tindakan heroik seperti di komik. Untuk menjaga kekuatan super bertahan melawan kejahatan, pemerintah membayar mereka berdasarkan kinerjanya, dan tentunya akan mendapatkan popularitas di masyarakat. Setelah kejadian tersebut, Midoriya menganalisa dan mencatat soal MT wanita yang rasanya akan populer dan memiliki kekuatan super yang luar biasa. Di momen selanjutnya diperlihatkan SMP Aldera tempat Midoriya bersekolah. Di dalam kelas, Pak Guru akan membagi lembaran rencana masa depan buat murid-muridnya. Tapi si Pak Guru justru memotivasi murid-muridnya agar menjadi pahlawan super saja, meski menggunakan kekuatan super tidak diperbolehkan di sekolah. Dan itu membuat murid-muridnya bersemangat dan saling menunjukkan kekuatan supernya masing-masing. Tiba-tiba, Katsuki Bakugo dengan sombong mengatakan agar tidak dikumpulkan dengan teman-teman sekelasnya yang dia anggap sebagai anak-anak terbuang. Sontak, pernyataan Bakugo membuat marah teman-temannya yang lain, dan Pak Guru menanyakan kebenaran kepada Bakugo soal rencananya untuk masuk SMA UE. Dan teman-temannya pun kaget karena penerimaan di SMA UE selalu rendah. Mendapat pertanyaan dari gurunya, Bakugo kembali sombong dan mengatakan kalau dia akan menjadi satu-satunya murid dari SMP Aldera yang akan diterima di UE, dan akan melampaui All Might dan menjadi pahlawan tingkat atas lalu mendapat penghasilan tertinggi. Kesombongan Bakugo seketika berhenti karena mendengar dari Pak Guru kalau Midoriya juga akan mendaftar di SMA UE. Mendengar itu, teman-temannya pun menertawakannya karena menilai Midoriya yang tidak memiliki kekuatan super tidak akan diterima di SMA UE. Merasa diragukan, Midoriya mengatakan bahwa SMA UE sudah menghapus aturan soal harus memiliki kekuatan super untuk masuk di SMA UE. Bakugo begitu marah karena Midoriya juga ingin mendaftar di SMA UE dan menganggap Midoriya tidak selevel dengannya untuk bertanding di ring yang sama dengannya. Melihat kemarahan Bakugo, Midoriya coba menjelaskan bahwa masuk ke SMA UE adalah cita-citanya sejak dia masih kecil. Di momen selanjutnya ada kejadian pencurian di supermarket oleh penjahat yang memiliki kekuatan super. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berubah menjadi berotot kekar berniat menghentikan penjahat itu. Kembali ke SMP Aldera,
Bakugo yang masih kesal soal niat Midoriya yang ingin mendaftar di SMA UE merebut buku catatan Midoriya soal analisis pahlawan untuk masa depan dan membakarnya, kemudian membuang buku tersebut. Bakugo mengingatkan hanya murid-murid yang paling bersinar yang bisa masuk ke UE. Bahkan, Bakugo mengancam Midoriya dengan mencoba membakar pundaknya sambil mengatakan jangan mendaftar ke UE. Di momen selanjutnya, dengan perasaan yang masih kesal, Midoriya mengambil buku catatannya yang tadi dibuang oleh Bakugo. Tiba-tiba Midoriya teringat momen waktu dia kecil yang sering meminta ke ibunya untuk diputarkan video aksi heroik All Might yang menyelamatkan orang-orang dari bencana. Melihat video itu, Midoriya menjadi termotivasi dan bercita-cita menjadi pahlawan super seperti All Might. Momen selanjutnya memperlihatkan seorang dokter menyatakan agar Midoriya menyerah saja. Dan dokter menjelaskan bahwa biasanya anak saat umur 4 tahun sudah terlihat kekuatan supernya, atau paling tidak mewarisi kekuatan super dari orang tuanya. Bahkan dokter juga menjelaskan lebih detail bahwa dulu pernah ada penelitian sewaktu kekuatan super pertama kali muncul. Orang yang tidak memiliki sendi dianggap bentuk baru yang berkembang, berbeda dengan Midoriya yang memiliki 2 sendi, dan itu tidak biasa pada zaman ini. Dan sang dokter memvonis Midoriya tidak memiliki kekuatan super apapun. Setelah mendapat vonis tersebut, Midoriya pulang ke rumah dan kembali menonton video aksi heroik yang dilakukan oleh All Might dan menanyakan kepada ibunya apakah dia tetap bisa menjadi pahlawan super seperti All Might. Sambil menangis, ibu Midoriya hanya bisa mengatakan maaf kepada Midoriya. Dan ya, ini scene yang paling bikin meleleh sih di episode 1 ini. Di momen selanjutnya, kita kembali diperlihatkan Midoriya yang berjalan menuju terowongan dan bertemu dengan penjahat yang menyerang Midoriya dan coba mengambil alih tubuhnya. Di saat tubuhnya mulai melemah akibat serangan penjahat tersebut, tiba-tiba muncul seorang yang berniat menyelamatkan Midoriya. Orang itu adalah All Might, yang mengalahkan penjahat tersebut dengan 1 pukulan dan berhasil menyelamatkan Midoriya. Akibat serangan penjahat tadi, Midoriya menjadi pingsan dan All Might coba menyadarkannya. Ketika mulai tersadar, Midoriya kaget karena bertemu langsung dengan idolanya yaitu All Might. Seketika, Midoriya langsung ingin meminta tanda tangan pahlawan super favoritnya itu. Dan ya, sebelum diminta ternyata All Might sudah membubuhkan tanda tangannya di buku catatan Midoriya. Sepertinya All Might punya rasa narsis yang berlebih juga ya. Saat All Might mulai terbang untuk menyerahkan si penjahat ke polisi, tanpa disadari All Might, Midoriya mengikuti All Might dengan bergelantungan di kaki All Might hingga mereka berhenti di sebuah atap gedung. Di sana Midoriya kembali teringat kejadian saat dia divonis oleh dokter dan hinaan dari Bakugo, dan menanyakan kepada All Might apakah orang yang tidak memiliki kekuatan super masih bisa jadi pahlawan super seperti All Might. Oke teman-teman, itu adalah alur cerita anime My Hero Academia episode pertama. Karena anime My Hero Academia masih panjang, kedepannya kami akan terus membahas anime My Hero Academia ini di tiap episodenya. Oke teman-teman, silakan dukung Adiktif Official dengan mensubscribe dan memberikan like, serta memberikan komen agar channel Adiktif Official terus berkembang dan menyajikan konten-konten yang menarik untuk kalian. See you on the next videos.